Ketika dikatakan maulid bid'ah, lalu mengapa harus dibanding-bandingkan dengan kehadiran musik-musik barat itu ke Saudi Arabia? Kalau itu sudah jelas, orang tahu bahwa musik-musik semacam itu hukumnya haram. Yang paling berbahaya yaitu keharaman maulid, bid'ahnya maulid itu. Orang tidak akan pernah merasa berbuat dosa dengan maulid Nabi itu, karena kendaraannya adalah agama. Dalam acara pengajian umum dalam rangka Milad Universitas Muhammadiyah Kudus ke-23 dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Kita buka dengan baca basmalah bersama. Pak Lembaga Dai Khusus PP Muhammadiyah Ustadz Dzulkarnain El-Maduri. Begini ya, sebenarnya Ustadz Abdul Somad itu tidak begitu keliru ketika membandingkan masalah maulid dengan peringatan maulid, bukan maulidnya, perayaan maulid atau peringatan maulid dibandingkan dengan konser musik yang haram yang dilaksanakan di Arab Saudi. Sebenarnya bukan begitu. Maksudnya Ustadz Abdul Somad begini, orang-orang dari kelompok sebelah, dari kalangan yang menamakan dirinya Salafi itu selalu yang dijadikan patokan adalah Arab Saudi. Saya setuju dengan Anda Pak Dzulkarnain El-Maduri bahwa Arab Saudi bukan tolak ukur dari sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu diukur dari dalil, dari Al-Quran dan hadis. Oke, saya setuju. Tetapi sebenarnya begini, seringkali kelompok mereka itu menganggap bahwa Arab Saudi adalah tolak ukur kebenaran. Silahkan lihat di Arab Saudi, silahkan lihat di Arab Saudi. Itu selalu yang mereka dengungkan kan. Jadi makanya Ustadz Abdul Somad mengatakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saat memasuki bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, kelompok sebelah sangat nyaring sekali berteriak bid'ah, bid'ah dan semacamnya. Teman-teman, padahal mereka itu gimana ya? Sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa mereka itu rancu ketika memahami mana makosidnya dan mana gaya, mana yang namanya wasail, wasilah sebagai perantara untuk menuju makosid. Jadi mereka itu mencampur adukan mana ibadah mahdah yang mutlaqah dan mana ibadah mahdah yang muqayyadah. Jadi mereka pokoknya campur adukan sudah. Yang sesuai dengan selera mereka, mereka terima, yang tidak sesuai mereka anggap bid'ah. Baik, kali ini saya akan mengungkapkan kerancuan mereka di ustadz-ustadz mereka sendiri ketika memahami tentang masalah, menghukumi masalah hukum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dia dalam satu kelompok mereka. Lembaga Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu boleh. Bahkan lembaga-lembaga besar mereka itu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ini contohnya. Pada hari ini Selasa 19 Oktober 2020 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita dapat mengikuti bersama baik secara luring maupun via daring dalam acara pengajian umum dalam rangka Milad Universitas Muhammadiyah Kudus ke-23 dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga salah seorang ketua lembaga tabligh mereka, yaitu Ustadz Endang Jaya Putra, itu sering mengisi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sering mengisi pengajian Isra Mi'raj. Ini diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wa yaumil akhir wa dzakarullaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila sunnati fahuwa ahabani. Man ahabani ma'ani fil jannah. Sementara Ustadz Dzulkarnain El-Maduri ini juga dari Muhammadiyah, pengurus lembaga Dai khusus Muhammadiyah. Dia sangat anti sekali terhadap peringatan Maulid Nabi. Ini komentarnya. Cara Maulid Nabi itu tidak hanya sekedar dengan mengatakan jangan ada lagi orang yang mengatakan Maulid bid'ah, tapi harusnya membuktikan bahwa Maulid itu adalah sunnah. Bagaimana hal-hal yang sifatnya baru, yang tak pernah diadakan oleh Rasulullah, tak pernah diadakan oleh para sahabat, tak pernah diadakan oleh para tabi'in, bahkan mungkin tabi'ut tabi'in tidak pernah seperti itu. Kemudian muncul orang yang mengatakan jangan ada lagi orang yang mengatakan Maulid bid'ah. Islam itu ada universal. Kalau berbicara Islam itu jangan pakai dengkul. Kalau berbicara Islam itu harus pakai kacamata agama. Membenarkan sesuatu tidak hanya dengan sekedar membenarkan, berspekulasi kebenaran pada kebenaran, membuat opini yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama. Yang paling berbahaya yaitu keharaman maulid, bid'ahnya maulid itu. Orang tidak akan pernah merasa berbuat dosa dengan maulid Nabi itu. Nah, silahkan sekarang pilih sendiri. Mau ikut pimpinan Muhammadiyah yang mana? Mau ikut Endang Jaya Putra, Dzulkarnain El-Maduri, atau ikut pimpinan Muhammadiyah yang lain? Ini dalam masalah maulid saja mereka itu berbeda pendapat dalam menghukumi ini. Sebenarnya mereka itu yang mana yang dijadikan patokan?